Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham 7 saham ada dari grup Karya. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat Wika, kelima Waskita, keenam PTPP, dan ketujuh AD. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada WSBP. WSBP hari ini cukup bagus, naik 6,2%, melanjutkan kenaikannya di hari Jumat. Kelapa harga 274. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat malah ada sedikit distribusi di saham WSBP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP akhirnya mantul dari EMA 20-nya. Dan hari ini dia mampu breakout 264 dan tutup di 274. Jadi untuk besok berpotensi WSBP melanjutkan kenaikan mencari swing high-nya karena WSBP sudah terkonfirmasi membuat swing low-nya di 245 sampai 250. Jadi ini dia mengarah ke atas, minimal menguji resistennya di 296. Jadi ke situ arah WSBP. Yang sudah punya dari bawah hold aja, yang masih nyangkut dari atas hold aja, nggak masalah ya. WSBP masih berpotensi ke atas, cuman yang penting harus sabar karena target saya WSBP tahun ini ya. Cuman ini menurut saya cukup tinggi target yang saya pasang. Upside-nya dari sekarang itu sekitar 50% ya, di 400. Mungkin nggak bisa aja ya, yang penting dia bisa konfirmasi breakout dulu dari 347. Indikator MACD garis biru mengarah ke atas lagi walaupun sudah melewati perbatasan garis 0, bercat di bawah 0 makin tipis. Harusnya WSBP besok lanjut karena volume juga hari ini meningkat yang signifikan dari volume-volume sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada WG. WG hari ini naik 10,61%, kelapa harga 250. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya, saham WG diakumulasi yang sangat besar oleh broker-broker asing. Yang pertama ada RS, KZ, LG, AK, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG hari ini mampu breakout dari EMA 60-nya di 240 dan tutup di 250. Jadi tutup pas di resistennya, dan arah selanjutnya WG harusnya masih lanjut terdekat menguji 270. Kalau itu mampu dilewati ke arah 280 sampai 290. Dan terlihat juga WG sudah terkonfirmasi membuat swing low-nya di 200. Jadi seperti ini. Ya harusnya WG bisa sampai ke 290. Jadi seperti itu aja untuk yang punya dari bawah, hold aja, follow the trend. Kalau besok WG mampu breakout dari 250, pasang trailing stop, jaga-jaga takut berbalik arah, take profit, amankan profit. Yang punya dari atas, hold aja. Arah WG masih ke atas, cuman ya ada prosesnya untuk ke atas. Kemungkinan juga biar kalaupun palsa breakout, dia sideways dulu di range harga 230 sampai 250, baru dia mencoba breakout lagi 250 dan mengarah ke atas ya. Yang penting sabar, dan juga WG ini harusnya aman kalau bisa tutup di atas 250. Pasti mengarah ke 290. Yang penting confirm breakout 250. Jadi seperti itu aja untuk WG. WG target saya tahun ini minim bisa ke 335 dan ya target selanjutnya bisa ke 400. Semoga ya. Tapi ya harus siapkan trading plan. Yang trading yang investasi ya harus baca laporan keuangan ya. Jadi seperti itu aja untuk WG. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Witon. Witon hari ini juga naik 6,77%, kelapa harga 378. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon hari ini cukup bagus, tutup di atas EMA 60-nya dan tutup di harga tertingginya di 378. Jadi ini harusnya besok Witon bisa lanjut menguji
resistennya di 400 sampai 408. Kalau dilihat volume hari ini meningkat yang lumayan signifikan ya dari volume hari sebelumnya, dan harusnya Witon lanjut. Kalau dilihat dari tren jangka menengah ya harusnya Witon aman kalau sudah di 360 ya. Tapi ya tetap harus selalu hati-hati dan siapkan trading plan kalau beli saham ya, kalau yang untuk trading. Jadi seperti itu aja untuk Witon. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Wika. Wika hari ini ditutup naik 4,9% ke harga 2030. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika hari ini mampu breakout EMA 20-nya, dan besok harusnya Wika bisa menguji 2100 resisten yang ditarik garis, dan kalau mampu breakout ya pelan-pelan Wika bisa mengarah ke 2400. Yang punya dari daerah bawah ya pasang trailing stop, yang belum punya wait and see aja dulu karena sudah tanggung. Ini agak dalam, kalau cut loss di lowernya hari ini ya bisa di 4,78%, cuman resikonya ke trigger aja ya, karena ya bisa dikatakan pas rate bisa nggak dia mengarah ke situ, bisa. Kalau ISG volatile Wika bisa turun sampai ke 4% terus mantul lagi ya, takutnya seperti itu. Kalau kita pasang cut loss ketat takutnya ke trigger ya. Jadi seperti itu untuk Wika. Yang punya dari atas short aja karena Wika masih berpotensi ke atas, cuman harus sabar. Kalau Wika ini gagal breakout 2100 ya kemungkinan Wika akan sideways di range harga 1800 supportnya, dan resistennya di 2100. Jadi yang belum punya ya tunggu dia di bawah. Kalau dia gagal breakout ya dia akan mengarah ke bawah. Bapak Ibu jaga di daerah 1850 buy, kalau cut lossnya di 1750. Jadi seperti itu aja untuk Wika ya. Indikator MACD garis biru mengarah ke atas lagi, tercat di bawah 0 makin tipis. Harusnya Wika besok bisa lanjut menguji 2100. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Waskita. Waskita hari ini ditutup naik sangat tinggi ya, 10,76% ke level harga 1595. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya saham Waskita malah didistribusi oleh YJ, Beki, dan AO. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Waskita melewati lagi level psikologisnya 1500, sempat tertahan 4 hari di bawah 1500. Akhirnya hari ini Waskita mampu breakout dengan volume yang lumayan signifikan. Dan juga ya terindikasi Waskita membentuk pola double bottom ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, nah ya pelan-pelan Waskita mengarah ke 1800, tapi terdekatnya dulu menguji EMA 20 di 1625 sampai 1630. Kalau itu mampu lewat ya ke arah 1750 sampai 1800. Tapi kalau gagal Waskita akan menguji lagi 1500-nya. Jadi seperti itu aja untuk Waskita. Yang sudah punya dari bawah hold aja, yang sudah punya dari atas ya nggak masalah. Yang nggak punya dana price down tadi ya hold aja, tinggal nunggu waktu ya Waskita bisa ke atas. Dan target saya Waskita bisa ke 2180 sampai 2200. Harusnya bisa ke sana Waskita tahun ini ya, minimal di 6 sampai 7 bulan ke depan lah. Jadi seperti itu aja Waskita. Indikator MACD garis biru berbalik arah mengarah ke atas, percet di bawah 0 juga makin tipis. Harusnya besok Waskita lanjut. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada PTPP. PTPP hari ini naik 6,5% ke level harga 1800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham PTPP diakumulasi walaupun nggak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP hari ini mampu breakout dari resisten yang ditarik garis di 1750 dan tutup di 1800. Harusnya besok juga PTPP lanjut terdekat menguji EMA 20 di 1880 sampai 1890. Dan juga hari ini PTPP naik disertai volume
indikator MACD mulai menyempit, garis biru terlihat melandai dan berpotensi mengarah ke atas kalau besok PTPP lanjut rebound. Jadi seperti itu aja untuk PTPP. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang udah dalam cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu kemarin cut loss mepet ya, kalau nggak salah saya ada bikin trading plan ya, buy di harga sekarang ya, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya sekitaran ya di 1580 sampai 1590 ya, sekitaran 6,41%, dan sekarang sudah ya follow the trend aja sekitaran ya lumayan lah 5%. Pasang trailing stop aja kalau PTPP besok bisa lewat dari 1880. Jadi seperti itu aja untuk PTPP. Harusnya PTPP juga lanjut, yang penting IHSG aman di atas 6200. Jadi seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ADI. ADI hari ini ditutup naik 9,28% ke lepas harga 1530. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham ADI ada diakumulasi oleh CC, CS, dan YP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI hari ini juga hampir sama teknikalnya dengan PTPP ya. ADI breakout resistennya di 1500 dan ya ADI untuk besok menguji resistennya di 1600. Ada EMA 20 di situ. Kalau itu mampu dilewatin atau di breakout ya arah ADI ke 1800. Semoga ini bisa confirm breakout ya. Kalau ADI konfirmasi breakout dari 1500 ya, ADI kemungkinan akan sideways di range harga 1500 supportnya dan resistennya di 1800. Kalau kita lihat range profitnya ya lumayan lah ya di 18%. Jadi seperti itu untuk ADI. Apakah bisa spekulasi buy? Ya ini sudah harga tinggi karena sudah jauh dari EMA 20. Kalau Bapak Ibu kemarin buy waktu dia sideways di dekat-dekat EMA 60-nya nih bisa. Sekarang udah tinggi ya. Yang sudah beli dari bawah follow the trend aja. Kalau ADI berbalik arah breakdown 1500 mending take profit. Yang punya dari atas yang nggak mau cut loss hold aja. ADI masih berpotensi sangat besar ke atas. Dan target saya ADI tahun ini bisa ke 2200. Tapi saya mainnya swing trade aja ya. Saya beli dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Kalaupun dia mampu breakout ya pasang trailing stop. Kalau gagal ya saya tunggu lagi di support. Jadi seperti itu kalau saya tradingnya ya. Saya jarang yang hold lama-lama ya. Kalau satu resisten nggak bisa di breakout ya saya take profit aja dulu. Nanti beli lagi di bawah. Saya ikutin kemana arahnya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.